Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua Randy Wirahadikusuma di tempat para pemikir. Ya, bertepatan dengan pada hari ini kita akan ngebahas yang namanya stoikisme. Ya mungkin teman-teman pernah lah ya ngedengar stoikisme, entah dari teman, saudara maupun kerabat, ataupun teman ketemu nih stoikisme di YouTube maupun di Google yang artikelnya tuh judulnya apa sih itu stoikisme dan apakah sebagus itu stoikisme untuk diaplikasikan nih di kehidupan zaman modern kayak gini? Ya daripada lama nih kalian bingung apa itu stoikisme, ayo kita bahas bersama-sama. Nah, tapi sebelum kita bahas stoikisme, gua mau ngasih lu satu buku yang mungkin bagus atau rekomendasi yang ngebahas tentang stoikisme juga yang namanya Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Di buku ini jelas dipaparin tentang apa itu stoikisme, strategi jadi seorang stoik, menjadi hebat, menjadi kuat mental di tengah zaman modern kayak gini, yang mungkin gak dipungkiri ya, butuhnya suatu mental yang sangat kuat untuk menghadapi di zaman yang sangat modern ini. Jadi ya, kalau menurut Randy, teman-teman baca buku ini dulu deh sebelum belajar yang namanya stoikisme. Karena the best book in my life. And when I'm reading this book, I think that's best part in my life. So yeah, guys, kita akan ngebahas apa itu stoikisme. Nah, jadi pada awalnya munculnya stoikisme itu dibawa oleh filsuf yang bernama Zeno. Nah, Zeno ini adalah seorang saudagar terkaya di zamannya Yunani. Dia adalah seorang pedagang, baik rempah-rempah ataupun barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, anggap saja ketika si Zeno dari pulau A menuju ke pulau B dengan kapal pesiar yang besar, tiba-tiba di tengah laut itu kapalnya pecah terbelah menjadi dua. Sehingga ya mau tidak mau barang-barang dia, kekayaan harta dia tenggelam dimakan oleh sang lautan. Dan ya, apa yang lo pikirkan dan apa respon lo ketika lo berada di posisi tersebut? Nah, lain hal dengan Zeno. Zeno ini berpikir bahwa kejadian tersebut adalah suatu kejadian yang berada di luar kendali. Yang dalam artian, itu bukan kehendak dia. Jikalau memang kehendak dia ataupun di dalam kendali dia, ya mungkin dia gak mau kejadian seperti itu. Namun, hukum alam mengatakan lain, bahwa hal tersebut berada di luar kendali kita. Sehingga Zeno berkata dalam kutipannya, percuma jika engkau selalu menangisi setiap kejadian yang menimpa engkau, yang dalam konteks hal tersebut adalah di luar kendali. Sehingga penting untuk merespon setiap hal kejadian yang berada di luar kendali kita. Dan ya, stoikisme ini dikembangkan di Kekaisaran Romawi. Dulu itu ada tiga tokoh yang mengembangkan stoikisme ini. Ada Marcus Aurelius sebagai sang kaisar Romawi, ada Epictetus, dan ada Seneca. Di dalam stoikisme itu juga dibahas terkait dengan suatu kebijakan untuk menjadi kehidupan yang lebih bijaksana. Jadi secara garis besar, ya, secara substansinya, stoikisme ini ngebahas bagaimana sih cara kita menghadapi suatu kehidupan yang terbilang cukup keras. Sehingga jangan heran di dalam bahasan stoikisme ini ngebahas kayak tentang dikotomi kendali, tentang logos dan rasionalitas, tentang dikotomi of control, dan tentang menghadapi emosi yang bijak. Dan ya, itu adalah sejarah dari stoikisme. Dan kita akan ngebahas tentang pengertian dan substansi atau konsep-konsep dasar dari stoikisme itu. Oke teman-teman, nah jadi konsep pertamanya itu adalah teman-teman harus bisa nih membedakan antara mana yang di dalam kendali dan di luar kendali. Terkadang nih, ketika kita merespon suatu hal yang kejadian di luar kendali kita selalu merespon dengan emosi yang berlebihan, yaitu emosi negatif. Ketika seseorang, kan kita tahu nih, people come and go. Ketika orang tersebut menghilang,
ketika orang tersebut pergi meninggalkan kita, kita menangisi, kita merenungi, dan kita berpikir apakah kita seburuk itu di mata orang. Untuk bereaksi seperti itu normal karena kan kita manusia. Kita memiliki hati dan perasaan. Namun, Marcus Aurelius mengatakan di kutipannya, ceritamu atau kepribadianmu tergantung dari mindsetmu. Sehingga hal tersebut yang tadi gua ceritain itu adalah di luar kendali kita. Nah, pembagian di luar kendali itu yaitu ada orang, perspektif orang, maupun pikiran tentang orang, maupun cara pandang orang terhadap kita, dan tentu kejadian-kejadian alam yang berada di luar kendali kita. Sehingga penting nih teman-teman buat filter mana yang di dalam dan di luar kendali kita. Dan yang di dalam kendali kita ini adalah pikiran kita, respon kita, dan apa yang pengen kita pelajari di dalam setiap kejadian tersebut. Nah, berpapasan dengan dikotomi kendali ini, gua mau ngasih tahu nih ke teman-teman metode tentang bagaimana cara kita menghadapi situasi tersebut. Yang pertama adalah STAR. Nah, S-nya ini adalah stop, T-nya ini adalah thinking, A-nya ini adalah analisis, dan R-nya ini adalah resili atau buang ataupun hapus. Jadi yang pertama stop. Ketika teman menghadapi suatu permasalahan di luar kendali, stop terlebih dahulu. Karena respon natural dari manusia itu adalah ketika dia melihat atau menghadapi suatu masalah yang bersifat negatif, maka secara tidak langsung emosi negatif dia seperti sedih maupun marah itu akan bergejolak di pikiran dia. Sehingga makanya banyak orang yang melakukan kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan. Dan konsep selanjutnya yang akan kita bahas dari stoikisme ini adalah amor fati. Ya, amor fati ini adalah suatu tindakan merespon setiap kejadian, yaitu takdir, dengan menerima dengan lapang dada. Ya, jadi mungkin secara garis besar ya, amor fati ini cara kita menerima setiap takdir yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kalau para stoik ini, dia tuh terlihat tenang, terlihat kalem ketika setiap kejadian menimpa diri mereka. Karena mereka tahu bahwa kejadian ini di luar kendali mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan apa yang berada di luar kendali mereka. Sehingga stoikisme ini cocok diaplikasikan untuk seseorang maupun teman-teman yang ingin memperkuat mental terhadap zaman yang modern ini. Banyak kan orang-orang yang people pleasure, dia orangnya nggak enakan. Banyak juga orang yang banyak depresi, banyak orang yang sedih karena setiap masalah demi masalah yang dia hadapi. Bahkan kalau kita ketemu nih ya, orang yang dengan masalah kecilnya aja, dia itu sampai sedih-sedih berlarut-larut, bahkan depresi. Maka daripada itu, stoikisme ini sangat-sangat bagus untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari demi untuk menciptakan suatu mentalitas yang kuat terhadap zaman modern ini. Jadi ya mungkin cukup sekian ya kita ngebahas tentang stoikisme ini dari sejarah, pengertian, dan dua konsep dasar dari stoikisme ini. Dan jika teman-teman memiliki suatu pandangan terhadap stoikisme ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.